Kalian mungkin bertanya-tanya, aspeknya gimana kak di ITS, susah nggak, dan lain sebagainya, aspeknya ngapain aja. Halo semuanya, bersama Dian di sini. Dan di video kali ini Dian akan membahas tentang kehidupan di teknik kimia, karena ada yang request nih, gimana sih kak kehidupan kuliah di teknik kimia ITS, dan juga ada juga yang nanya gimana kak perjuangannya untuk bisa masuk ke teknik kimia ITS, dan juga apa sih yang perlu diperhatikan untuk dapat beasiswa. Jadi di video kali ini aku akan coba cerita tentang kehidupan di teknik kimia beserta dengan cerita aku gimana perjuanganku untuk masuk di teknik kimia. Jadi ada 6 poin yang akan aku bahas. Yang pertama yaitu perjuangan gimana masuk ke teknik kimia. Yang kedua, kehidupan perkuliahan di teknik kimia. Ketiga, tentang praktikum apa aja sih yang kita lakuin di teknik kimia. Yang keempat, yaitu tentang beasiswa. Yang kelima, tentang dunia kemahasiswaan dari tahun pertama sampai tahun keempat nih, termasuk organisasi, lomba, terus mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan diri ya. Dan yang keenam, yaitu tentang kehidupan di Surabaya. Oh ya, sebelum aku mulai tentang ceritanya, aku mau spoiler dulu nih. Di video ini mungkin akan banyak terpengaruh sama sudut pandang pribadiku ya, maksudnya kayak subjektif gitu loh, karena yang aku ceritain ini ya sesuai dengan pengalamanku gitu. Oke, langsung aja kalau gitu, bahasan yang pertama. Oke, yang pertama aku akan menceritakan tentang perjuanganku untuk masuk ke teknik kimia ITS ya. Jadi aku dulu masuk lewat SNMPTN tulis. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lulusan 2013 sampai sekarang nih ya mungkin nggak familiar gitu, apa itu SNMPTN tulis, kok ada tulisnya gitu ya. Jadi di tahun 2012 jalur masuk tuh ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu SNMPTN undangan, yang kedua itu SNMPTN tulis, dan yang ketiga itu lewat jalur mandiri. Nah, SNMPTN undangan itu ya sama dengan SNMPTN yang sekarang nih loh, yang pakai raport gitu ya. Yang kedua SNMPTN tulis itu sama kayak SBMPTN sekarang, jadi ada tes tulis gitu untuk masuk ke universitas PTN negeri. Yang ketiga yaitu mandiri. Mandiri itu yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus. Jadi alhamdulillah aku lulus ya di SNMPTN tulis. Jadi aku dulu belajarnya tuh aku ikut ini ya, apa namanya, bimbingan belajar. Bimbingan belajar dari kelas 3 itu memang bimbingan belajar untuk ujian nasional. Setelah itu, setelah ujian nasional selesai, kemudian ikut bimbingan belajar untuk persiapan ke SNMPTN tulis. Di situ kan sama bimbingan belajarnya dikasih buku yang tebel banget ya, isinya latihan-latihan soal untuk mengasah kemampuan kita untuk ngerjain soal-soal yang ada di SNMPTN. Jadi di buku itu aku kerjain selain datang ke bimbingan belajar, datang belajar di sana, di rumah aku juga kerjain soal-soalnya gitu. Ya nggak mungkin habis semua sih, aku jujur aja aku nggak habis itu buku yang kayak buku bantal. Dulu kita nyebutnya buku bantal karena itu tebel banget. Jadi aku kerjain, jadi caranya aku kerjain per topik gitu. Jadi misal matematika itu kan banyak jenis soalnya ya, jadi satu jenis soal, satu topik itu aku kerjain dulu sampai aku merasa bahwa aku udah lancar ngerjainnya, aku udah ngerti bagaimana konsep dari soal itu gitu. Jadi oh jalan ceritanya kayak gini, oh jadi kalau aku nemuin soal kayak gini aku harus menemukan apa, gimana caranya. Jadi aku kasih waktu juga, jadi kalau misal aku kira-kira kayaknya terlalu lama aku ngerjainnya, kayak belum lancar gitu, aku terus lanjutin sampai ngerasa bahwa oke, aku udah ngerti nih tentang materi yang ini gitu. Habis itu walaupun belum habis ya udah aku lanjut aja ke materi selanjutnya gitu. Kalau aku kadang-kadang ada bosannya juga kan, aduh kok bosan ya gitu, kayak nggak ngerti, aku next untuk mata pelajaran yang lain, aku cari yang lain, biasanya kayak gitu lagi gitu. Tahun 2012 waktu itu setiap bimbingan belajar mereka punya kayak apa ya, data passing grade, data nilai kira-kira tuh berapa untuk masuk ke
masing-masing jurusan dan universitas gitu loh. Jadi di universitas ini dan jurusan ini passing grade-nya minimal, nilai minimal untuk masuk tuh berapa gitu. Jadi kita berkacanya dari yang tahun lalu, nilai-nilai tahun lalu. Nah dari situ setiap tryout itu aku coba untuk bisa melampaui nilai yang dibutuhkan gitu. Jadi dan kalau ditanyain nilaiku berapa, aku nggak bisa jawab ya, aku bingung gitu karena zaman 2012 dulu kita tuh nggak dikasih tahu nilai SNMPTN tulis kita itu berapa. Ya udah pengumumannya cuman lulus atau nggak lulus, udah kelar, nggak ngerti nilai kita tuh berapa. Ceritaku ya di tahun 2012, which is itu kayak udah 8 tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin ceritanya udah beda lagi. Seperti kayak beberapa tahun lalu aku tahu katanya SNMPTN tuh dikasih tahu nilainya dulu ya baru kita bisa milih jurusan. Mungkin sekarang 2020 juga udah beda lagi kan, apalagi kena corona nih. Mungkin ceritanya akan beda lagi. Jadi semangat belajar aja buat teman-teman yang sekarang lagi memperjuangkan untuk mau masuk ke teknik kimia atau mau masuk ke dunia kampus, apapun jurusannya, semangat belajar ya. Yang kedua, aku akan cerita tentang kehidupan kuliah di kampus. Secara umum nih, aku ceritanya ya. Jadi di tahun pertama kuliah itu kita masih banyak belajar hal-hal yang masih dasar ya. Mata kuliah umum gitu. Kayak fisika dasar, kalkulus tuh matematika gitu loh guys. Terus bahasa, mungkin namanya aja yang beda ya. Dari sekarang ada perubahan kurikulum atau gimana. Tapi secara umum sih banyak hal yang dasar. Dan mata kuliahnya ini tuh campur sama teman-teman dari jurusan lain gitu. Jadi ada dari jurusan teknik industri, teknik perkapalan, teknik material gitu. Jadi kita nggak bisa milih kelasnya tuh di mana. Kelasnya tuh dicampur sama anak-anak jurusan lain karena itu kan basic dari engineering sendiri gitu kan. Jadi masih dasar banget gitu loh. Jadi di tahun pertama ini kita akan dapetin mata kuliah umum. Nah, mungkin ada 2 mata kuliah yang diampu sama jurusan, yaitu kayak kimia dasar sama pengantar industri kimia. Ini baru mata kuliahnya campur sama teman-teman satu jurusan aja karena kan yaitu di jurusan doang kan. Nah kemudian tahun kedua, tahun ketiga itu secara umum mata kuliahnya udah masuk ke mata kuliah khusus untuk di jurusan ya, udah nggak ada mata kuliah umum lagi. Nah ini bedanya nih dari di tahun pertama itu kan kita kelasnya udah dikasih ya, udah dipilihin gitu, kita nggak bisa milih kelas. Tapi di tahun kedua sama tahun ketiga kita itu ngeklik sendiri gitu, kita mau ambil kelas apa aja. Dan mungkin satu mata kuliah itu ada kelasnya dikasih 4 kelas gitu misalnya, kita mau pilih kelas yang mana. Tapi dosennya nggak dikasih tahu dosennya tuh siapa. Jadi kita milih tuh ya udah milih kelasnya doang gitu. Di tahun kedua sama tahun ketiga ini kita juga harus aktif untuk tahu mata kuliah wajib apa aja yang harus kita ambil gitu. Dan kita bisa milih atau bisa nambah gitu mata kuliah yang sekiranya masih sebenarnya harus wajibnya di tahun berikutnya gitu ya. Tapi SKS kita tuh masih cukup gitu. Kalau misalnya kalian consider pengen ngambil mata kuliah itu di semester itu bisa juga gitu. Pilihnya ini tuh rebutan guys. Kayak kalau misal ditentuin jam 9 startnya, ya udah jam 9 itu harus siap-siap nih depan komputer, udah ready semuanya, tinggal klik. Kalau nggak gitu udah tinggal sisa-sisa aja, tinggal kelas sisa-sisa aja yang bisa diambil. Nah ini pengalamanku juga ya. Waktu itu tuh aku kebelet pipis, jadi aku ke kamar mandi. Itu baru pertama kali aku milih dan aku nggak ngerti ternyata semangat itu orang-orang bener-bener kayak jam 9.00 ya udah 9.00 mereka bener-bener klik gitu. Sebentar aku kamar mandi, jadi aku balik udah jam 9:05 atau 9:10 gitu lah. Pokoknya beda 5 menit atau 10 menit. Dan itu udah kayak aduh, udah abis deh kelas-kelasnya gitu. Gak abis sih, maksudnya ada tapi tinggal sisa-sisa gitu loh. Ya udah jadi aku ngambil kelas-kelas yang tersisa gitu. Sebenarnya sih ya sama aja sih ya, karena kita juga nggak tahu kan dosennya dapat siapa gitu kan. Tapi biasanya kadang kita suka janjian gitu, kita sekelas yuk sama ini sama teman gitu. Jadi aku kepisah-pisah gitu sama teman-teman aku gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, semua juga berteman kan, satu
angkatan, berteman semua. Tapi jangan khawatir untuk misal yang tahun-tahun atas takut kehabisan kelas gara-gara diambil adik kelas ya, karena di teknik kimia ITS tuh jurusan bekerja sama dengan himpunan itu ngatur gitu loh, diatur dari yang paling tua dulu yang dikasih kesempatan untuk ngeklik duluan. Jadi misal hari ini dikasih buat angkatan paling atas, angkatan yang masih ada tersisa, besoknya angkatan keempat, angkatan yang udah tahun keempat, kayak gitu, dan seterusnya sampai yang masih mahasiswa tahun kedua gitu. Jadi biar nggak bentrok terus, jangan sampai kakak-kakak yang kemarin belum ngambil kelas itu sampai kehabisan kelas gara-gara diambil adik kelasnya tuh, insya Allah nggak akan terjadi dan diatur sama himpunan dan jurusan gitu. Jangan sampai ada yang kayak nggak lulus gara-gara nggak kedapatan kelas, kan kasihan juga kan. Soalnya ya nggak memungkiri banyak juga yang masih misal tahun kedua gitu, tapi pengen ngambil mata kuliah tahun ketiga gitu, karena dia masih punya sisa SKS yang aku bisa nih ngambil, masih nambah bisa satu mata kuliah lagi gitu. Biasanya ada yang ngambil kayak gitu. Jadi menghindari tahun ketiga yang kehabisan kelas, jadi tahun ketiga dulu gitu, baru tahun kedua setelahnya. Jadi kayak di kita tuh karena nggak ada semester pendek ya, jadi misal anak-anak tahun kedua sama tahun ketiga campur jadi satu kelas tuh kayak udah biasa gitu loh. Jadi satu kelas sama senior dan junior tuh kayak udah biasa aja gitu. No judgment juga sih kayaknya, seingat aku ya. Jadi ya udah, cuman ya memang mungkin lebih dekat teman-temannya sama yang satu angkatan, cuman nggak ada masalah gitu untuk ngambil di kelas terus ada di satu kelas yang sama dengan junior atau dengan senior. Tahun ketiga itu udah mulai ya siap-siap untuk mengajukan proposal untuk kerja praktek. Jadi kalau zamanku dulu aku kerja praktek di tahun 2015 kan ya, jadi siap-siap mengajukan proposalnya tuh waktu tahun ketiga. Nah pas kerja prakteknya itu di liburan antara tahun ketiga dan tahun keempat gitu. Dulu sih 1-2 bulan kita kerja praktek di industri gitu kan. Nah tapi nggak tahu sekarang ya dengan kebijakan dari menteri yang baru, bisa jadi mungkin ada perubahan. Nah setelah kerja praktek di industri ini, kita selain ngelaporin ke supervisor kita yang ada di industri, kita juga bikin laporan juga. Kita harus ngelaporin juga ke dosen pembimbing yang ada di kampus gitu. Jadi presentasi gitulah, tapi cuman ke dosennya ini aja. Nah di tahun ketiga ini kita juga siap-siap ya untuk daftar ke laboratorium. Jadi untuk daftar ke laboratorium itu untuk penelitian di tahun keempat itu ada SKS minimal yang harus kita tempuh gitu loh. Jadi harus udah lulus berapa SKS dulu baru bisa daftar. Selain itu di tahunku waktu aku 2015 berarti ya daftar ke lab itu untuk menentukan siapa yang bisa milih duluan di labnya, lab apa yang bisa milih duluan gitu, itu berdasarkan IP sama TOEFL. Jadi pas tahun ketiga ini teman-temanku juga, aku dan teman-teman itu berusaha untuk menaikkan TOEFL juga gitu ya. Karena kalau IP kan ya udah dari tahun pertama dan tahun kedua, ketiga itu tuh harusnya sudah diperjuangkan, tapi udah berjuang sekuat tenaga kan. Jadi yang bisa digenjot lagi itu bisa naikin TOEFL gitu kan. Terus diperhatikan juga berapa SKS minimalnya. Kalau misalnya kurang SKS-nya yang lulus, nggak bisa daftar ke lab penelitian juga gitu. Dan ini yang membuat anak-anak teknik kimia ITS tuh nggak mungkin ada yang bisa lulus 3,5 tahun gitu. Kayak nearly impossible gitulah. Kecuali kalau misalnya ada yang sakit cuti di tahun pertama gitu ya kali ya. Jadi bisa hitungnya 3,5 tahun, tapi tetap sebenarnya lulusnya bareng sama teman-temannya gitu. Tapi emangnya mau cuti kan ya, jangan juga kan gitu. Jadi normalnya benar-benar normal bangetnya itu 4 tahun kita lulus. Kalau misalnya lebih atau berapa waktunya berbeda, nggak 4 tahun ya nggak apa-apa juga sih. Setiap orang kan punya waktunya masing-masing kan, setiap orang punya perjalanannya masing-masing gitu. Nah selanjutnya di tahun keempat ini kita ada tugas desain pabrik dan skripsi. Kalau misalnya masih punya tanggungan mata kuliah yang belum diambil, ya berarti tahun keempat ini masih ada kuliah juga gitu. Tapi biasanya banyak juga yang udah berusaha ngambil di semester sebelumnya. Jadi waktu tahun keempat itu nggak terlalu banyak
kelas yang harus diambil gitu. Jadi bisa fokus ke tugas desain pabrik dan skripsi. Tugas pradesain pabrik ini kalau di tes itu satu kelompok 2 orang ya. Satu kelompok 2 orang, dan topiknya juga bergantung sama kita pilih di lab mana gitu. Tapi bisa juga kadang dari dosen pembimbing itu dari satu kelompok 2 orang nih digabung sama kelompok lain gitu loh. Jadi ada 2 kelompok yang ngerjain satu tugas pradesain pabrik yang sama, dan ya itu oke-oke aja. Tapi tetap aja nanti waktu presentasi ya tetap sendiri-sendiri, tetap dua orang gitu presentasinya. Dan ini jadi challenge juga sih sebenarnya. Jadi misal nih kita udah bagi tugas terus habis itu pas presentasi 2 orang ini ditanyain tentang pekerjaan yang dikerjain sama 2 orang ini, pasti itu jadi challenge tersendiri ya. Jadi walaupun ngerjainnya itu 4 orang, tetap aja harus mengerti semua yang dikerjain di satu laporan penuh itu gitu. Dan pradesain pabrik tuh bisa dibilang kayak hampir semua mata kuliah itu tercakup gitu loh di pradesain pabrik. Jadi kita dapetin kayak nge-review hampir semua mata kuliah tuh di situ gitu. Presentasinya ini cukup deg-degan ya, karena sidangnya gitu, sidangnya 2 jam. Presentasinya sendiri sebenarnya nggak sampai sejam sih, kayak aku lupa 30 atau 40 menit gitu, sisanya tanya jawab. So harus memahami semuanya ya, karena kita nggak tahu kita bakal ditanyain apaan. Kalau misalnya labnya ada apa aja sih? Labnya tuh macam-macam, ada perpindahan massa dan panas, ada lab fixing, ada lab lab proses, lab limbah, dan lain sebagainya. Mungkin untuk detail tentang lab apa aja yang ada di Tekim aku bikin di konten selanjutnya ya. Oke, yang ketiga kita lanjut ngomongin tentang praktikum di tiap semesternya ya. Jadi aku mulai dari semester yang pertama. Yang pertama itu ada praktikum fisika dasar. Fisika dasar ini mata kuliah umum gitu ya. Jadi yang asistennya anak-anak fisika, biasanya orang-orang dari jurusan fisika. Itu masih dasar sih, kayak viskositas gitu-gitu. Di semester 2 itu ada praktikum kimia analisa. Ini praktikum di jurusan ya. Praktikum kimia analisa ini contoh-contohnya kayak itu topiknya tuh kayak ada asidi alkalimetri, ada iodometri, titrasi potensiometri, spektrofotometri, ada gravimetri, analisa kuantitatif, dan juga analisa anion atau kation gitu. Di praktikum kimia analisa ini ya, itu satu kelompok itu 2 orang berpartner gitu. Nah waktu itu partnernya terserah, kita bisa milih sendiri partnernya. Kita yang menentukan sendiri gitu loh, kita mau sekelompok sama siapa. Aku nggak ngerti ya waktu itu temenku tuh dapet informasi dari mana, aktif banget. Kayaknya sih denger dari senior atau gimana. Itu katanya disarankan kalau partnernya itu cowok-cewek gitu, satu kelompok. Idealnya sih, dan nggak tahu kenapa biasanya yang inisiatif duluan untuk nyari partner itu yang cewek-cewek gitu. Jadi yang ngajakin yang cowok-cowok mau nggak berpartner gitu buat kimia analisa. Tapi waktu itu kan masih tahun pertama ya, dan aku tuh bingung aku mau ngajak siapa ya yang mau sekelompok sama aku gitu kan. Akhirnya aku tuh kayak kalah cepet gitu kali ya sama teman-teman yang lain. Gak kerasa tiba-tiba udah semuanya udah dapet partner gitu. Terus aku udah nanyain orang-orang udah pada ada semua, hingga akhirnya tinggal satu cowok aja yang tersisa di kelasku. Terus ya udah aku ajak gitu kan, mau nggak separtner sama aku gitu. Terus habis itu dia oke, ya udah. Jadi aku waktu itu praktikumnya hari Senin. Jadi praktikum pertama itu masih ngecek alat gitu kan, ngecek alat. Kita ada loker-loker masing-masing untuk satu partner gitu loh. Jadi alatnya apa aja gitu kan yang ada di loker itu. Aku dapat loker berapa gitu. Nanti di akhir akan dihitung lagi. Pokoknya isinya nggak boleh beda gitu kan, jangan sampai ada yang hilang gitu kan. Nah oke deh gitu. Hari pertama beres.
partner aku ini hari Senin setelahnya, minggu kedua, dimana kita akan memulai praktikum yang sebenarnya. Hari Minggunya tuh dia ngabarin aku, dia maaf ya aku nggak bisa praktikum karena dia mau kuliah di Singapura. Oke, aku panik dong, aku bingung aku harus bagaimana, karena itu kayak H-1 banget, belum ngomong sama siapa-siapa, aku harus ngomong ke siapa, apa yang harus aku lakukan gitu kan. Karena kalau misalnya nggak datang satu orang, itu nggak bisa praktikum dua-duanya, ya dua-duanya lah, pokoknya kan sekelompok 2. Nah, satu aja nggak datang, yang satunya tuh nggak bisa praktikum gitu. Jadi aku panik banget, karena aku harus gimana nanti aku kalau nggak boleh praktikum gimana gitu kan. Terus habis itu ya udah, tapi aku tetap datang ke lab itu. Terus habis itu aku ngomong dulu apa gimana ya, pokoknya aku sendirian, ya udah aku ngecek alat gitu loh. Pokoknya habis itu dipanggil dong sama asisten, Dian ke ruang asisten. Aku harus gimana, aku udah kayak panik gitu, apa aku disuruh pulang, aduh gimana ya. Tapi untungnya ternyata enggak, ternyata asistennya alhamdulillah memperbolehkan aku untuk tetap ikut praktikum. Gak mungkin juga kan ya mereka akan kamu gak boleh ikut praktikum selama kuliah ini, kan gak mungkin juga. Jadi ya udah, dengan kondisi kayak gitu asistennya bilang untuk aku untuk milih untuk gabung ke kelompok lain, jadi sekelompok bertiga gitu. Jadi kalau kimia analisa ini setiap, walaupun kita sekelompok berdua, tapi laporannya tetap sendiri-sendiri kan ya. Jadi kalau walaupun bertiga, ya cuma di labnya doang bertiga, tapi tetap laporannya sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah sih, kan jadi lebih enak kan aku ya gitu. Tapi ada juga yang asisten yang misal minta, jadi dulu ada namanya tes awal. Tes awal tuh sebelum masuk lab, kita harus bikin logbook dulu, nulis tentang kita harus ngerti gitu kan, tentang teorinya, tentang step-stepnya kayak apa, kayak gitu-gitu. Dulu ada yang nggak apa-apa kamu gabung sama satu kelompok, ada juga asisten yang minta aku nulis sendiri gitu, tetap aku menjadi diriku sendiri, tapi yang udah nggak apa-apa gitu. Oke gitu, jadi cerita lika-liku kimia analisa. Nah, semester 3 itu ada praktikum kimia organik. Praktikumnya tuh contohnya ada ekstraksi minyak, esterifikasi, pembuatan asam asetat, dan pembuatan asam pikrat. Nah, di kimia organik ini hampir sama dengan kimia analisa, dan labnya juga tempatnya sama gitu, di lab yang itu gitu. Terus satu partner juga sama-sama 2 orang. Terus aku tidak ingin terulang kembali kan, aku tidak punya partner. Akhirnya aku cepat-cepat mencari. Alhamdulillah partner aku ini nggak kabur juga ya. Kalau misalnya dia tiba-tiba bilang, sorry ya aku mau kuliah ke luar negeri ya, kayaknya aku harus introspeksi diri deh. Kayaknya ada yang salah dengan diriku. Nah, selanjutnya semester 4 itu ada 2 praktikum. Praktikum mikrobiologi dan praktikum kimia fisika. Kalau misalnya mikrobiologi ya berhubungan sama mikroorganisme gitulah ya. Jadi banyak akan berhubungan dengan, kalian akan menemukan petri dish, kemudian nanti mengembangbiakan mikroorganisme, ngitungin berapa selnya. Terus habis itu kalau kimia fisika ya berhubungan sama dengan kimia fisika. Nah, di semester 5 itu ada 2 praktikum juga, yaitu praktikum komputasi numerik terapan dan juga praktikum di laboratorium teknik kimia, atau kita sering nyebutnya lab TK. Semester 5 ini masih lab TK 1 karena ada 2 semester untuk kita praktikum di lab teknik kimia ini. Nah, kalau di lab KNT kita tuh belajar tentang numerical analysis gitulah ya, menggunakan komputasi gitu. Jadi kita dulu jadi kita belajar tentang teorinya juga, dan belajar tentang analisa yang pakai komputer, itu pakai MATLAB waktu itu ya. Terus kalau lab TK1 itu kita akan menemukan banyak alat-alat yang menurutku sih kayak miniaturnya di industri gitu loh. Jadi kayak alat-alat yang mungkin bakal kita temuin di industri yang sebenarnya, cuman nggak versi yang beneran gitu, tapi versi mininya gitu, versi lebih kecil miniaturnya. Tapi kalau misalnya kita bilang miniatur juga nggak kecil-kecil banget sih, mungkin kalau dibanding sama kimia organik skalanya lab banget kan, itu skala
alatnya tetap gede-gede gitu, tapi untuk skala industri itu tuh termasuk kecil gitu ya. Praktikumnya tuh kayak solid mixing, jadi kita belajar tentang pencampuran material padatan. Terus kita belajar apa sih, ada modul tentang kayak sedimentasi flokulasi gitu kan, tentang sedimentasi flokulasi itu kayak pencernihan air, pemurnian air gitulah gitu. Terus ada juga filtrasi juga ada sih kalau nggak salah, seingat aku ya. Ada juga terus ada juga drying kayak ada rotary dryer, dan juga ada fan drying juga ada. Tapi aku nggak dapat modul itu waktu itu. Jadi kayak modulnya tuh banyak banget, kita bisa dapat modul itu atau enggak gitu. Istilahnya kita mencoba beberapa prinsip yang berbeda-beda gitu lah. Di lab ini sekelompok 3 orang, tapi laporannya cukup 1 aja. Nah, di semester 6 ini praktikumnya yang terakhir, yaitu ada lab TK 2, lab TK yang kedua. Jadi di lab TK, lab teknik kimia itu tempatnya sih tetap sama, cuman mungkin modulnya yang agak lebih berbeda. Di lab TK 2 ini aku dapet modul tentang distilasi kalau aku nggak salah ya, distilasi alkohol, etanol kalau nggak salah waktu itu. Alatnya miniatur gitu, jadi lebih gede daripada distilasi yang di lab, tapi kalau dibanding sama aktualnya di industri ya itu lebih kecil gitu. Terus ada apa lagi ya, ada heat exchanger, seingat aku heat exchanger-nya double pipe heat exchanger. Jadi heat exchanger itu kan penukar panas ya. Penukar panas ini ada suatu misal liquid yang panas terus didinginin pakai liquid yang lebih pakai air gitu misalnya. Jadi ada, kalau double pipe itu ada kayak pipa di dalam pipa. Misal di dalam pipa yang di dalam bagian dalam itu cairan panasnya. Di luarnya, di pipa luar itu ada dialirkan airnya gitu. Jadi kayak biar lebih dingin. Itu double pipe heat exchanger, seingat aku ada modul itu. Terus sekelompok 3 orang juga, cuman waktu itu sih kita ditentuin ya kelompoknya, kita nggak milih sendiri. Nah, terus selanjutnya di semester 7 udah masuk ke lab penelitian. Seperti yang aku ceritakan sebelumnya, bahwa lab penelitian ini kita bisa milih. Dan siapa yang bisa milih duluan adalah yang IP dan TOEFL-nya kalau di ranking ini tuh agak lebih di atas gitu. Jadi ya semangat ya. Nah, yang keempat aku ngomongin tentang beasiswa S1. Nah, buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ada di SMA terus merasa kayak aduh kayaknya nih biaya kuliah tuh terlalu mahal deh buat buat aku dan keluargaku untuk effort ke sana. Jangan khawatir, karena pemerintah itu punya program, punya beasiswa buat teman-teman yang kurang mampu. Itu namanya sih waktu aku dulu namanya bidik misi. Aku nggak tahu namanya tetap nggak ya sekarang, tapi setahu aku masih ada program itu, masih berjalan kok gitu. Terus dari daftarnya di awal itu teman-teman daftarnya udah lewat jalur yang bidik misi. Jadi itu kalau nggak salah udah ada biaya untuk SPP dan biaya hidup per bulan juga dikasih kalau nggak salah uang saku. Kalau misal teman-teman masuknya nggak lewat jalur bidik misi tapi lewat jalur reguler gitu ya, atau waktu aku zaman kuliah ya, waktu tahun 2012 itu SPP di ITS dipukul rata. Jadi satu semester 6 bulan itu SPP-nya 1.800.000. Tapi di tahun 2013 seingat aku udah berubah semuanya jadi uang kuliah tunggal, jadi UKT, yang nominalnya disesuaikan dengan gaji orang tua. Seingatku dari range-nya dari 500.000 sampai 7.500.000 gitu. Jadi ya sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing. Kalau misalnya kalian udah masuk terus belum dapat beasiswa, don't worry, karena ada juga beasiswa untuk yang udah masuk kuliah. Dulu tuh ada beasiswa PPA dan BBM. Jadi PPA itu untuk teman-teman yang berprestasi, sementara yang BBM itu untuk teman-teman yang kurang mampu. Tapi kalau misalnya kurang mampu dan berprestasi, ini peluangnya untuk dapat beasiswa BBM ini lebih tinggi ya guys. Beasiswa ini bisa mulai didaftarin di semester 2. Dan ngelihatnya nilainya dari apa? Nilai dari IP semester 1. Jadi kalau IP semester 1 bagus itu bisa jadi
membantu gitu untuk dapetin beasiswa ini. Beasiswa PPA itu minimal IP-nya 3, sementara untuk beasiswa BBM itu IP minimalnya 2,5. Nah, tapi untuk beasiswa BBM itu ada persyaratan juga, surat keterangan tidak mampu sama sertifikat prestasi. Jadi kalau misalnya kalian punya prestasi nih di SMA atau di semester 1, itu bisa mendukung sekali untuk beasiswa BBM atau PPA ini. Soalnya kalau misal yang daftar banyak nih ternyata, berarti kan di screening kan. Terus yang diambil adalah kalau beasiswa BBM yang paling nggak mampu dulu dari kemampuan orang tua, kemudian dilihat lagi dari yang prestasinya paling banyak. Tapi prestasi ini bisa dalam berbagai jenis, bisa prestasi akademik atau non akademik, bisa prestasi ekstrakurikuler, kokurikuler itu juga boleh. Kayak ekstrakurikuler tuh kayak misal kalian juara basket satu nasional gitu ya, tingkat nasional, atau mewakili sekolah kalian paduan suara tingkat nasional atau internasional, itu bisa mendukung kalian untuk mendapatkan beasiswa ini. Seperti itu. Nah, sementara kalau beasiswa PPA itu didahulukan yang IP-nya paling tinggi. Kalau IP-nya lebih bagus, itu akan diutamakan. Nah, dilihat lagi kalau misalnya masih IP-nya sama nih, sekian banyak orang, kan SKS-nya yang udah ngambil paling banyak gitu. Kalau misalnya SKS-nya masih banyak, didulukan yang prestasinya banyak, baru yang dilihat dari ekonominya gitu. Itu kalau beasiswa PPA. Nah, selain itu juga masih ada kesempatan dari beasiswa dari luar juga gitu. Jadi perusahaan, biasanya ada perusahaan yang ngasih beasiswa kayak Toyota Foundation, dan itu alumni juga. Ada juga beberapa angkatan yang ngasih beasiswa ke adik-adiknya, ke juniornya gitu. Jadi alumni-alumni yang udah kerja gitu kan, karena mereka udah kerja, oh nih waktu kuliah tuh ada adik-adik yang kesusahan untuk biayain kuliahnya, jadi mereka juga memberikan kesempatan untuk beberapa orang gitu. Nah, terus informasinya dapat di mana Kak gitu? Jangan khawatir, karena di Teknik Kimia ITS tuh ada himpunannya, Himatek FTI ITS punya satu departemen namanya Education and Student Prosperity atau ISP. Nah, ISP ini biasanya ngasih informasi tentang beasiswa apa aja yang bisa di-apply, gimana cara nge-apply-nya. Terus pokoknya mereka banyak berjasa dalam dunia perakademikan, dunia perkuliahan. Terima kasih teman-teman ISP ya, dan juga teman-teman himpunan yang lain yang memfasilitasi berbagai macam ragam hal di dunia kampus. Yang kelima, ngomongin tentang kemahasiswaan. Nah, ngomongin tentang kemahasiswaan ini di tahun pertama itu masih pengenalan ya. Kalian mungkin bertanya-tanya, aspeknya gimana Kak di ITS, susah nggak, dan lain sebagainya, aspeknya ngapain aja gitu. Oke, kalau di ITS tuh bukan ospek ya namanya, kita tuh sebutnya pengkaderan, jadi menyiapkan kader. Jadi di tahun pertama itu sifatnya kayak pengenalan gitu ya, belum bisa ikut organisasi apa-apa. Pengenalan nih bisa pengenalan kampus, pengenalan berbagai macam hal. Kalau ditanya juga, Kak berapa lama pengkaderan itu gitu, beda-beda sih, dari satu jurusan dan jurusan lain itu udah beda-beda waktunya. Bahkan dalam satu jurusan itu antar angkatan tuh beda-beda. Kayak angkatan 2011 dan angkatanku itu periodenya lamanya tuh beda. Angkatanku dan angkatan 2013 beda, sama 2014 beda. Jadi setiap angkatan tuh kita nggak bisa mendefinisikan berapa lama gitu, karena outputnya bukan berdasarkan waktu. Tahu, apalagi kayaknya aku dengar banyak hal yang berubah juga kayaknya ya selama aku udah lulus ini gitu. Jadi adanya corona ini ya makin dinamis lagi, aku makin gak ngerti sekarang pengkaderan di ITS tuh kayak gimana. Dan menurutku tiap tahun itu pengkaderannya tuh dinamis, dievaluasi, dan semua juga tergantung dari yang ngader juga gitu. Tapi ada hal yang mungkin bisa aku share yang mungkin gak berubah, yaitu adalah dasarnya gitu. Dasar dari pengkaderan itu kita punya namanya tuh PPSDM alias Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi di PPSDM ini ada 4 bidang yang dikenalkan atau yang dikembangkan gitu loh. Dan PPSDM ini sebenarnya sih mencakup dari
setiap tahun ya tetap pengembangannya ya ada namanya PPSDM ini. Cuma di tahun pertama di pengkaderan itu masih fase pengenalan terhadap PPSDM itu. Apa sih 4 bidang ini? 4 bidang tuh yang pertama adalah manajerial, yang kedua itu keilmiahan, yang ketiga kewirausahaan, dan yang keempat itu minat bakat. Nah, gimana delivery pengenalannya ini? Ini bergantung lagi, balik lagi ke senior-senior kalian yang ada di jurusan bagaimana mengenalkan 4 bidang ini. Itu sih kalau di teknik kimia ITS ya. Kalau di jurusan lain aku nggak ngerti, aku nggak bisa bilang. Tapi kalau di teknik kimia ITS, pemahamanku sih dasarnya 4 itu. PPSDM. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, tahun pertama itu adalah tahun pengenalan. Nah, pengenalannya tuh gimana? Itu balik lagi ke yang mengenalkan, yaitu senior-seniornya gitu. Pengenalannya tuh bisa dalam bentuk pelatihan, bisa dalam bentuk bikin kegiatan gitu, dan lain sebagainya. Nah, jadi pengenalan ini selain mengenal di 4 bidang itu, manajerial, keilmiahan, kewirausahaan, dan minat bakat, itu kita juga harus kenal sama teman-teman satu angkatan gitu ya. Tapi tenang aja, satu angkatan ini satu angkatan di satu jurusan aja ya guys ya. Kalian nggak perlu ngapalin satu kampus, kebanyakan ya. Jadi satu angkatan satu jurusan aja gitu, harus kenal semuanya. Paling nggak ya namanya siapa gitu. Terus habis itu, selain itu kita harus kenal juga sama senior. Tenang aja, kita nggak usah ngapalin semuanya ya, paling nggak kita tuh punya kenalan senior gitu, berapa orang gitu lah ya. Jadi punya menghubungkan antara senior dan junior kayak gitu. Terus habis itu ada bikin tugas lah ya, ini itu gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada kekerasan ya. Oh ya, ngomongin tentang PPSDM ya, seperti yang aku ceritakan tadi kan ada 4 bidang. Mungkin aku kasih contoh aja beberapa pelatihan dari bidang-bidang itu. Contohnya kayak pelatihan di bidang manajerial itu ada namanya LKMM Pratide atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat pradasar. Nah, tingkat pradasar ini yang nyelenggarain biasanya fakultas. Jadi dikumpulin di teman-teman satu fakultas, ada pelatihan. Pelatihannya itu tingkat LKMM Pratide ini ngomongin tentang manajemen diri. Jadi kayak bagaimana caranya kalian mengenali diri kalian sendiri, terus berbicara efektif, mendengar aktif, kayak gitu-gitulah. Dulu ini wajib sih buat mahasiswa satu fakultas, tapi aku nggak tahu sekarang apakah masih wajib atau enggak gitu ya. Terus ada juga di tahun pertama itu ada LKMM TD. Ini lanjutan dari Pratede. Kalau misalnya mau ikut LKMM TD harus ikut Pratede dulu. Dan kalau LKMM Pratede ini nggak wajib, malah dibatasin jumlahnya karena tergantung sama pemandu di masing-masing jurusan, karena yang nyelenggarain jurusan kan. Jadi satu batch itu tergantung pemandunya tuh sanggupnya nanganin berapa orang gitu. Normalnya idealnya sih satu pemandu tuh pegang 5 orang ya. Jadi kalau misal di jurusan itu ada 11 pemandu, satu batch LKMTD itu biasanya sekitar 55 orang doang. Dan untuk ikut pelatihan ini itu ada seleksinya. Selain daftar, bikin CV, terus habis itu ada interview, kayak gitulah. Dan itu banyak loh yang daftar, dan kayak oh ini kesempatan nih buat belajar tentang LKMTD. LKMTD itu belajar tentang manajemen kegiatan. Untuk bidang keilmiahan itu ada pelatihan ya penulisan karya tulis ilmiah gitu ya. Dulu tuh hits banget ya di ITS tuh PKM alias program kreativitas mahasiswa. Jadi PKM itu adalah satu ajang yang dipunya oleh Ristek Dikti untuk mewadahi mahasiswa untuk mengembangkan pikirannya, terus mengkaji dan menerapkan ilmu dan teknologi gitu. Jadi satu kelompok bisa kayak 4-5 orang. Seingat aku ada 5 bidang yang ada di PKM ini. Ada bidang kewirausahaan, bidang penelitian, teknologi atau PKMT, terus bidang apa sih? Pengabdian masyarakat, sama PKM AI. AI itu artikel ilmiah. Jadi kayak nulis artikel ilmiah gitu. Terus habis itu tuh dilombakan ya. Jadi kita bisa ngajukan proposal. Kalau misal proposal kita disetujui,
kita akan didanai, dapat dana sesuai sama yang kita ajukan gitu. Kalau misalnya udah lolos dari pendanaan ini, seleksi pendanaan, kita harus melaksanakan sesuai sama yang kita ajukan tadi. Setelah itu dilombakan nih, habis itu yang lolos sesuai dengan kriteria tertentu bisa ikut PIMNAS atau Pekan Ilmiah Nasional. Nah, di situ dilombain dari semua kampus yang ada di Indonesia. Mereka presentasi dan lain sebagainya, ngasih tahu produknya kalau misalnya itu ada produknya gitu. Terus habis kalau udah dilombain di kayak apa ya, tuh perlombaan gede banget lah pokoknya. Dulu tuh hits banget di ITS gitu. Dan dulu angkatanku tahun pertama ya kita masuk tuh kita nyumbang lumayan banyak untuk proposal ya. Kita dievaluasi dan tahun berikutnya mahasiswa baru nggak boleh jadi ketua untuk PKM. Jadi kalau misalnya seniornya mau encourage adik-adik mahasiswa baru untuk ikutan PKM, mereka harus ngajakin masuk ke kelompoknya mereka gitu. Jadi mereka nggak bisa encourage, ya udah kamu bikin aja sendiri lepas gitu, nggak bisa. Jadi harus digandeng, dirangkul ya adik-adiknya untuk bikin PKM. Itu dulu. Terus bidang kewirausahaan juga kayak gitu, ada pelatihan untuk bikin bisnis, bikin proposal bisnis gitu. Kalau minat bakat ya balik lagi kayak klub, terus bikin kegiatan yang berhubungan dengan minat bakat kayak ikutan lomba basket, sepak bola, bikin kegiatan kayak gitu. Ada apa namanya, turnamen juga antar angkatan kayak gitu. Nah gitu. Nah tahun kedua, aduh suara aku mulai serak nih panjang banget ya ngomongnya, nggak kelar-kelar. Di tahun kedua kalian udah bisa mulai ikutan jadi staff di himpunan mahasiswa jurusan, di organisasi jurusan, bisa juga di BEM fakultas atau di BEM ITS. Udah boleh belum ya? Aku nggak ngerti. Kalau BEM ITS kayaknya bisa sih, bisa BEM di BEM kampus gitu ya. Itu udah mulai bisa jadi staff, bisa juga aktif di unit kemahasiswaan pengembangan diri kayak apa namanya, klub basket, klub sepak bola, terus apa, paduan suara atau juga klub keilmiahan. Juga ikut ini nih apa namanya, ada kayak yang fokus untuk bikin lomba-lomba gitu loh. Jadi di teknik kimia itu terkenal ya, ada lomba namanya Camp Ekar. Camp Ekar itu lomba mobil reaksi kimia. Mobilnya mobil-mobilan kecil gitu. Jadi kayak ditantang untuk mencapai satu jarak tertentu, itu reaksi apa bahan-bahannya tuh di harus pas gitu hitungannya. Jadi dengan mobil kalian tuh harus bisa mencapai satu ini tertentu, panjang tertentu ininya, pelajunya tuh harus mencapai satu jarak tertentu. Dan itu termasuk hits loh. Kita juga bikin acara gede, kita bikin big event juga untuk bikin lomba Kemekar internasional. Jadi pesertanya nggak cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari luar negeri. Perwakilan tim ITS juga sering banget ikutan lomba di luar negeri untuk Kemekar ini. Nah, di tahun ketiga juga bisa ikut di himpunan juga, tetap sih sebenarnya tetap PPSDM ya. Cuman arahnya kalau misal tahun ketiga, kalau tahun pertama itu pengenalan, tahun kedua itu bisa belajar di organisasi, tahun ketiga ini mulai mengabdi di himpunan, di BEM, di mana udah mulai menduduki jabatan-jabatan yang fungsional gitu, kayak jadi ketua BEM, jadi ketua BEM fakultas sih kalau tahun ketiga ya. BEM ITS tuh tahun keempat. Dan bisa jadi ketua himpunan, bisa ketua unit kerohanian gitu. Nah, di tahun keempat tuh yang mau jadi BEM ITS, ketua BEM ITS tuh di tahun keempat, mau jadi menteri-menterinya BEM ITS juga biasanya di tahun keempat. Terus organisasi biasanya udah mulai agak berkurang ya di tahun keempat. Asisten, untuk jadi asisten laboratorium itu di tahun keempat. Oke, yang terakhir ngomongin kehidupan di Surabaya. Satu hal yang harus kalian tahu ketika kalian kuliah di Surabaya, apalagi kalian sekarang kuliah di tempat lain ya, Surabaya tuh lumayan panas cuy. Sekitar 30
ya kurang lebih kalau lagi dingin sih 27 bisa sih, 27 derajat Celcius, sampai kalau lagi panas bisa 35-36 derajat Celcius. Ya jadi lumayan panas lah. Terus habis itu karena aku tuh tinggalnya di Malang guys, yang lumayan dingin dan jarang banget pakai AC di rumah, pakai kipas angin aja aku masuk angin. Di sekolah juga nggak pakai AC, kipas angin juga kadang dinyalain kadang enggak karena ada yang merasa masuk angin di kelas sementara kita nggak boleh pakai jaket. Jadi kuliah di Surabaya itu aku struggle banget karena nggak bisa kalau nggak pakai kipas angin, terus panas banget, dan di ruangan tuh pakai AC. Jadi di Surabaya tuh panas terus lembab, terus begitu masuk ke dalam ruangannya tuh ber-AC, dan mataku tuh rasanya kayak kering banget. AC tuh kan kering kan, ya terserah lah kalau ada yang ngomong aku udik ya, tapi emang beneran coy, aku SMA tuh kagak ada AC-nya sekolahku, terus tiba-tiba kuliah di ITS terus pakai AC, sementara kalau nggak pakai AC nggak mungkin ya karena gerah banget. Tapi pakai AC itu buat aku dingin banget sampai mataku kering rasanya, dan aku ngantuk jadinya. Jadi awal-awal tuh struggling banget aku untuk stay awake di kelas karena aku merasa mataku kering banget karena aku gak terbiasa terpapar sama AC. That's all, biarin. Itu yang aku alamin gitu. Tapi kalau kalian udah terbiasa pakai AC mungkin biasa aja kali ya, karena aku nggak kebiasaan cuy pakai AC. Tapi waktu di Surabaya aku nggak bisa juga kalau nggak pakai AC, repot gitu. Terus habis itu kalau misalnya ngerjain tugas tahun pertama tuh kita nggak punya base camp, banyak ngerjainnya di aula asrama. Kalau nggak gitu suka ke McD, tapi cuman beli kentang sama minum, kadang nggak semuanya beli karena cuma numpang ngerjain tugas. Dan habis itu tahun berikutnya ditulisin anak-anak nggak boleh ngerjain tugas di McD. Yang punya McD marah, nggak marah sih, itu McD satu McD itu doang sih, itu McD yang deket kampus. Sampai ditulisin nggak boleh ngerjain tugas di sana, gara-gara kita sering banget ngerjain tugas di sana sampai malam. Terus tahun kedua udah mulai ngerjain di kampus, kadang-kadang di himpunan, kadang-kadang enggak juga, kadang-kadang di di meja-meja kursi di kampus, kadang ngelesot. Wah udahlah di mana aja tuh ngerjainnya. Terus hal yang aku harus kasih tahu kalian adalah di Surabaya tuh banyak nyamuk guys. Jadi kalau misalnya malam itu kan panas, kadang-kadang orang yang nggak ngerti itu jendela dibuka aja padahal nggak ada filter nyamuknya. Itu aku dulu tahun pertama tuh kan sharing room ya sama teman aku di asrama. Jadi aku tidurnya di bunk bed gitu di atas, terus teman aku di bawah. Pas malam-malam sama dia dibuka jendelanya, dan deng pagi-pagi mukaku udah bentol-bentol digigitin nyamuk, udah gatal semua karena kan pakai selimut kan. Jadi walaupun aku panas tuh aku tetap pakai selimut yang tipis kayak kain Bali gitu loh, karena kebiasaan ya, kayak nggak enak aja kalau nggak pakai selimut. Nah ternyata teman aku dibuka, jadi muka aku bentol-bentol digigitin nyamuk. Nah sejak itu jadi tahu lah pokoknya jangan dibuka jendela itu. Jadi pilihannya sih cuma dua, antara pakai kipas angin atau pakai AC. Kalau kecil, kipas angin kecil aja udah kayak cukup buat aku. Tapi waktu aku pindah ke tempat lain tahun keempat, tempatnya panas banget, itu aku pakai 2 kipas angin. Kipas angin 2 langsung ke badan. Dulu aku masuk angin kena kipas angin waktu itu, dengan terpaparnya aku di Surabaya aku udah kayak kebal gitu pakai kipas angin. Tuh, terus menurut aku hati-hati ya sama makanan, karena mungkin kalau misal kalian terbiasa makan di rumah, mungkin di awal-awal agak hati-hati juga sama makanan. Bukannya aku sok-sokan kalian harus beli makanan mahal, bukan, nggak kayak gitu. Makanan murah, tapi make sure juga kalau misalnya mungkin tempatnya bersih. Terus jangan terlalu ini juga sih. Aku dulu tuh karena aku ingin ngirit banget ya niatnya, jadi kita pergilah ke suatu tempat makanan. Sebenarnya kelihatannya ya nggak jorok-jorok banget sih, tapi aku nggak ngerti kenapa. Mungkin karena masih penyesuaian ya, dari yang biasanya makan di rumah terus tiba-tiba makan di luar.
jadinya aku gangguan pencernaan, gak enak badan setiap makan di satu tempat itu. Kukira gara-gara minum es. Oke, aku nggak minum es, aku belinya yang anget-anget, tapi tetap kalau habis makan di tempat itu aku nggak enak badan gitu. Jadinya ya udah, aku nggak makan di situ lagi, aku makan di tempat lain gitu. Mungkin karena penyesuaian juga gitu, karena waktu aku kuliah di Aussie juga kayak gitu. Pertama kali datang ke Aussie juga aku gangguan pencernaan juga gitu. Lah cerita, ya ampun, suaraku sampai serak-serak seperti ini. Udah sakit nih tenggorokan aku. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Buat yang request tapi aku belum bikinin, sabar dulu ya, aku tampung dulu, aku cari dulu materinya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, semangat yang mau cari kuliah, mau cari jurusan. Kalau misalnya semoga kalian mendapatkan yang kalian inginkan, tapi jangan berkecil hati kalau misalnya kalian nggak dapet apa yang kalian inginkan, karena ya bukan berarti kalian bodoh atau kalian bego, tapi selama kalian udah berusaha, udah push to the limit gitu, ya itu yang terbaik buat kalian gitu. Mungkin yang menurut kalian baik, mungkin kalian sangat-sangat pengen, itu belum tentu yang baik buat kalian gitu. Ternyata kalian jatuhnya ke pilihan kedua atau belum dapet, terus akhirnya harus mencari kampus lain tuh, ya mungkin ada suatu hal yang kurang cocok aja gitu buat kalian gitu. Percayalah bahwa Yang Maha Kuasa tuh tahu yang terbaik. Pokoknya semangat terus, kalian belajar yang giat dan jangan putus asa, tapi serahkan semua hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, see you on the next video. Bye.